Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sobat Tot Anggiari. Dan kali ini saya membawa seorang pelatih dan juga mantan atlet Sumbar yang bernama Muhammad Saleh yang berasal dari Kabupaten Lima Pulau Kota. Betul begitu Bang? Ya. Lanjut saja kepada Abang, boleh sedikit perkenalan diri ya Bang pada Ya, baiklah. Terima kasih Bang Ari. Perkenalkan, saya bernama Muhammad Saleh. Saya berasal dari Kabupaten Lima Pulau Kota. Pertama kali saya turun ke dunia atletik ini pada tahun 2010 dan melanjutkan karir sebagai atlet di PPP Sumbar. Dan pada 2019 saya ada pemanggilan atlet berprestasi untuk timnas Indonesia mengikuti Asian Youth di Malaysia. Seperti itu Bang Ari. Jadi Abang udah lama menjadi pelatih Bang? Baru 1 tahun. Oh, baru setahun. Lumayan lah ya Bang. Ya. Jadi kita sedikit berbincang tentang yang berkaitan dengan psikologi olahraga Bang. Ini juga akhir bersama Bapak Berto. Halo Pak Berto. Halo Pak. Jadi langsung saja kepada apa namanya ini? Saya mau bertanya kepada Abang kan tentang kepada pelatih itu Bang. Jadi langsung saja kepada pertanyaan saya. Sudah siapa? Siap. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana Abang menenangkan atlet Abang saat yang cemas sebelum bertanding? Atlet sebelum bertanding itu wajar cemas. Itu adalah sebagai tes mental untuk atlet. Untuk mengatasi kecemasan itu kita memberikan dorongan, motivasi pada atlet supaya mentalnya tidak down. Untuk menghilangkan kecemasan itu menghidupkan musik kalau bagi saya untuk mengatasi kecemasan itu. Dikasih motivasi Bang biar nggak cemas sebelum bertanding itu Bang. Ya. Jadi ada yang lain buat Bang kepada pelatih Bang, kepada atlet Abang supaya tidak cemas gitu Bang. Banyak relax aja. Relax saja, Iya. santai ya Bang. Santai. Siap. Mantap Bang. Kemudian lanjut saja kepada pertanyaan kedua. Menurut Abang, apa sih kekurangan fasilitas yang perlu diperbaiki untuk mendukung perkembangan olahraga di tingkat nasional Bang? Menurut Abang? Untuk perkembangan, untuk menunjang prestasi yang hebat itu mulailah dari bawah, dari fasilitas. Untuk fasilitas di Sumatera Barat ini khususnya untuk atletik itu sangat minim. Jadi saya sebagai pelatih di level PON, saya ingin memberikan pada pemerintah isi-isi dari hati saya, yaitu supaya untuk fasilitas ini diperbaiki lah di Sumatera Barat. Jangan hasil saja yang tahu, tapi apa namanya nih, untuk fasilitas tolonglah atlet ini Diperbaiki Bang. ya. Jadi minim lah untuk fasilitas di Sangat tingkat minim, nasional, Bang. sangat minim. Jadi supaya pemerintah memperbaiki lah ya Bang, Iya. biar bagus kan Bang. Ya. Itu Bang. Kemudian lanjut aja pertanyaan yang ketiga. Apa saja karakteristik kepribadian yang menurut Abang penting bagi seorang atlet atletik di level PON itu Bang? Untuk karakteristik atlet itu cuma 3 bagi saya: disiplin, konsisten, dan menjaga pola makan. Cuma 3 itu aja. Yang paling penting itu disiplin, disiplin waktu, disiplin makan, disiplin istirahat. Itu yang Intinya utama. disiplin lah ya Bang, Disiplin, untuk ya. atlet itu ya Bang. Iya. Orang hebat tuh akan dikalahkan dengan orang disiplin. Jadi disiplin ya hal yang nomor satu nah Bang. Iya. Itu Bang. Cukup. Kemudian lanjut saja pertanyaan berikutnya, bagaimana Abang membantu atlet untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif baik bersama Abangnya sendiri pelatih atau sesama atlet juga maupun dengan orang-orang di lingkungan sekitar? Untuk komunikasi ini sangat penting bagi seorang atlet maupun pelatih. Contohnya untuk menunjang prestasi yang lebih tinggi itu kita harus sering berkomunikasi dengan orang sekitar, sesama atlet, itu kan bertanya perbaikan apa namanya guys, perbaikan Intinya beradaptasi lah dengan lingkungan Bang. ya itulah inti utama sekali.
apa lagi namanya nih, berkomunikasi ini harus dengan baik. Ya. Jangan sampai seseorang itu nanti disinggung dengan perkataan kita gitu kan. Intinya komunikasilah dengan baik. Cukup. Intinya baiklah untuk komunikasi ya bang, untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar nah bang. Iya. Bang, Cukup nih. kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana abang membantu atlet abang untuk mengelola emosi, terutama saat menghadapi tekanan yang tinggi? Ya kalau emosi itu sebenarnya bisa aja diatasi. Kita ini bukan petinju. Kita ini atlet. Atlet ini kan Harus bisa lah mengelola emosi nah bang. harus mengelola emosi. Kita bukan atlet tinju gitu kan. Yang harus gini-gini enggak. Jadi bagaimana solusi abang untuk mengelola emosinya? Ya sebenarnya untuk emosi ini atlet semuanya ini emosinya tinggi semuanya Bang Ari. Tinggi semua bang. Tinggi semuanya. Untuk mengelola emosi ini kita aja yang berpikir sebenarnya. Kalau kita Balik kepada diri sendiri ya bang. ya, kalau kita emosi-emosian nanti kita mau bertanding mental kita kena emosi ini kan, kepikir gitu kan, nggak wajar juga lah gitu kan. Cuma kita aja lah berpikir kan. Tak perlu emosi-emosi gitu. Karena pengaruh emosi ini sangat Sangat fatal buat apa prestasi atlet. karena emosi nanti ujung-ujungnya kalah jadi nama. Iya. Cukup bang. Cukup. Nih. Lanjut aja pertanyaan berikutnya. Santai bang. Ya, Bener bang. Enak ya Mari. Tak bang. Gak siap bang. Siap deh. Nah lanjut dengan berikutnya bang. Oke. Relax saja bang, santai Iya, bang. iya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana abang menjaga agar kepercayaan diri atlet tetap stabil, terutama saat menghadapi tekanan dan kegagalan? Bagaimana solusi abang ketika atlet abang tuh gagal kan? Bagaimana abang biar atlet abang tuh stabil? Ya, kan begini Bang Ari. Untuk kegagalan itu udah pasti ada gitu kan. Tapi sebelum kegagalan itu datang kepada kita harus mempersiapkan dulu. Contohnya persiapan latihan, persiapan kompetisi gitu kan. Harus kita siapkan semuanya. Kalau menang dalam perlombaan itu biasa. Biasa. Tapi untuk mengatasi kegagalan itu ya latihanlah dengan rajin itu, disiplin ya. Seperti pertanyaan Bang Ari di atas tadi kan, disiplin itu paling utama gitu kan. Kegagalan itu akan datang bagi orang yang bermalas-malasan. Cukup. Sekian bang. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana abang membantu atlet untuk mengatasi tekanan dari orang tua, lingkungan sekitar yang memiliki ekspektasi yang tinggi? Ini gimana ya? Jadi bagaimana abang mengatasi tekanan dari orang lingkungan sekitar yang memiliki ekspektasinya terlalu tinggi? Tekanan dari orang tua ini sebenarnya beban bagi atlet sebenarnya. Menjadi beban apa ya bang? Saya kan pernah berlatih dulu di camp saya tuh di Atletik Satria Club. Tekanan dari orang tua itu sangat banyak. Kalau anak yang lain itu juara, kalau anak kita nggak juara, Ya. itu pasti banyak tekanan gitu kan. Jadi untuk menghindari itu, khususnya bagi orang tua atlet, pandailah berpikir gitu kan, supaya jadi atlet ini nggak mudah sebenarnya. Jadi untuk menghindari atletnya ini tidak ini atau ini gitu kan, orang tua pandailah gitu. Harus balik kepada orang tua bang. Iya. Jadi harus pandai-pandai kepada anaknya bang. Iya. Support orang tua tuh paling utama. Kalau apa namanya itu tekanan dari orang lain tuh mana abang caranya untuk Ya, kepada atlet kalau- bang? Iri dengki orang itu pasti ada lah gitu kan. Apalagi kita berprestasi ini. Itu Iya. kan termasuk tekanan bagi kita tuh. Iya. Kita harus bungkam mulut orang itu supaya dia tidak menekan kita gitu kan. Apalagi ngomong sini ngomong sana kan tentang kita gitu kan. Jadi tekanan untuk berprestasi yang lebih tinggi itu apapun harus kita hadapi gitu lah. Ombak maupun semua itu kan harus kita hadapi gitu kan. Tekanan gitu kan. Tekanan orang tuh wajar lah.
Orang Intinya gitu. semangat ya bang, Iya, berjuang untuk berjuang, menjadi iya. meraih juara bang. Iya. Cukup bang. Cukup. Lanjut pertanyaan berikutnya. Eh, strategi apa yang abang gunakan untuk menjaga agar latihan abang ini tetap menarik dan menantang bagi atlet? Ya strategi ini kalau saya kan pelatih muda namanya Ya. kan. Pelatih muda masih jauh lah gitu kan. Tapi strategi saya itu cuma satu. Latihan itu banyak variasi-variasinya seperti kita latihan nanti pergi ke gunung gitu kan untuk menghilangkan jenuh itu. Terus termasuk Ya. strategi itu. Jadi untuk program itu harus kita evaluasi tiap minggunya supaya tidak bosan atau gimana kan. Supaya atletnya biar semangat terus ya bang, Semangat, biar iya. nggak bosan dia untuk Iya. berlatih itu aja kan, Iya. kan bosan menjadi apa Ya. buat atlet. Ya. Lanjut bang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana abang menilai pentingnya latihan ini dalam program pelatihan atlet nih bang? Pelatihan Fatiku nih bang. Ya. Fatiku ini setahu abang nih Fatiku ini abang jarang dengar sebenarnya Fatiku ini. Fatiku ini kayak pembuatan program atau Ya. mental gitu ya. Tapi program ini untuk seorang atlet ini perlu sebenarnya untuk mencapai prestasi yang tinggi ini. Program latihan, program prakompetisi itu sangat perlu. Ya itulah yang saya tahu tentang Fatiku gitu kan. Cukup bang. Cukup. Santai bang. Ya. Ini kamu? Iya, iya. Bang Adi dari mana? Saya asal dari Bogor Kota juga. Oh, di mana di Mapol kotanya, Bang? Di bagian Blok M bang. Oh, Blok M ya. Bagian Budiak Budi, itu kan. iya. Abang di Betumbulan bang. Baik, Romo ya. Subring. Tak bang. Lanjut kembali lagi pada pertanyaannya bang. Ya. Bagaimana abang membantu atlet mengembangkan mental atlet itu dan kepercayaan dirinya untuk mengatasi rasa cemas menjelang kompetisi dasar? Oh, bagi saya untuk kan tadi udah pertanyaan itu sebenarnya untuk cara rasa cemas kan udah juga Iya. di atas itu kan. Kalau kita udah masuk ke lapangan itu semuanya tidak ada. Yang hebat itu kita. Nah, itulah untuk merasa. Oh, jadi membanggakan diri kita Iya. bahwa kita bisa gitu kan bang. bisa iya. Nggak ada rasa cemas kan? Soalnya kita kan udah persiapan semuanya. Udah persiapan, udah Persiapan dibekali matang semuanya, iya. sebelum pertandingan itu Iya. bang. Jadi ngapain cemas gitu kan? Kalau bagi saya gitu kan, saya kan juga mantan atlet. Ya. Rasa cemas itu nggak ada lah. Kalau udah masuk lapangan tuh harus siap fight gitu kan. Kalau kalah menang itu biasa, Asal Bang. biasa itu. Kalau dalam kompetisi kalah menang itu biasa. Iya. Jadi sebelum kita bertanding tuh udah persiapan udah matang-matang itulah Harus intinya, mantap lah, Bang. iya. Harus ya yang pertama tadi itu Bang Adi disiplin gitu kan. Disiplin waktu, disiplin makan gitu kan. Disiplin tidur, istirahat. Nah, jadi untuk pra kompetisi ini kita harus siap gitu kan. Tidak ada kata siap nggak siap lagi. Harus siap gitu. Harus ya bang. Harus. Cukup bang. Cukup. Kemudian lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Apa tindakan abang jika seorang atlet abang mengalami gangguan seperti stres berat, kecemasannya, dan juga depresi bang? Sebenarnya Bang Adi cemas, depresi ini Ya, hukum lomba sebenarnya. belum bang. Hukum lomba tidak ada sebenarnya apa namanya yang depresi ini itu sebenarnya pemikiran lomba sebenarnya gitu kan. Nggak ada itu sebenarnya. Ngapain kita harus stres, harus cemas? Kan kita udah persiapan semuanya. Itu cuma hukum lomba sebenarnya. Balik kepada jawaban yang tadi nah bang. Iya, kembali ke Udah jawaban. persiapan matang lah intinya bang. Nggak Iya. ada rasa cemas lagi, harus udah berani, Udah berani, iya. apa semuanya kan bang. Iya. Nggak ada rasa cemas, depresi, nggak ada lagi. Nggak ada iya. Kalau kita udah siapkan semuanya ngapain harus cemas gitu kan? Itu sebenarnya mentalnya perlu nih sebenarnya gitu kan. Tapi karena pemikiran-pemikiran yang penting satu untuk menjadi orang hebat tuh mentalnya harus kuat gitu kan. Mental harus dilatih nah bang. Harus dilatih, Harus iya. siap semuanya. Harus siap semuanya ya. Cukup bang. Cukup. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana abang apa yang abang lakukan jika seorang atlet abang
terlibat dalam tindakan kekerasan selama pertandingan atau saat latihan? Kekerasan itu kan, itu adalah sebenarnya kalau dalam perlombaan itu kekerasan itu adalah pancingan dari atlet lawan kita kan, untuk merusak konsentrasi kita. Jadi gitu, kita pandai-pandai lah gitu kan, janganlah sekarang ini dunia kita ini, republik ini tidak ada yang namanya kekerasan. Sekarang ini hukum berlaku gitu kan, tidak ada lah kekerasan. Aturan udah matang Iya. semua bang oleh orang yang mengadakan acara bang. Kan di dalam perlombaan itu ada jurinya tuh. Tidak ada lah namanya kekerasan, itu tidak ada dalam perlombaan gitu kan. Kita tuh berlomba harus dengan sportif gitu. Tidak ada kekerasan gitu. Jadi untuk menghindari kekerasan itu, faktor pelatih sangat penting dalam menunjang atletnya gitu kan. Pelatih harus memberikan arahan-arahan gitu ya, arahan yang baik, arahan positif bagi atletnya gitu. Jangan sampai atletnya itu kayak kasih kekerasan ke atlet orang lain gitu kan, banyak sabar gitu. Jadi kita main bersih aja Main bang. bersih, Sportivitas tuh harus dijunjung tinggi bang. Iya. Kalau ada terjadi kekerasan, aturan kan ada bang. Aturan ada, iya. Juri pun ada dalam kompetisi itu kan bang. Iya. Jadi kalau timbul kekerasan seperti itu, jadi kita gimana aja menurut keadaan aja lah gitu kan. Iya, iya. Aturan udah sempurna dibuat orang kompetisi Iya. bang. Iya. Jadi cukup bang. Cukup. Jadi cukup sekian bincang-bincang kita dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada abang sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya bang. Sama-sama. Jadi cukup sekian, terima kasih. Pada kali ini cuman itu yang kami dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.